Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Septian Sugeha, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang terminologi anatomi tubuh, yang dimana memiliki beberapa poin yang diantaranya sebagai berikut. Kita masuk pada slide yang pertama. Pendahuluan dan pentingnya terminologi anatomi dalam komunikasi medis. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, baik bagian luar eksternal maupun bagian dalam internal, serta hubungan antara bagian tubuh. Terminologi anatomi digunakan untuk mendeskripsikan posisi, arah, bidang, dan wilayah tubuh manusia secara standar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Poin selanjutnya ini kita masuk pada posisi anatomi tubuh. Posisi anatomi tubuh adalah standar yang digunakan sebagai referensi dalam mempelajari struktur tubuh manusia. Posisi ini penting untuk memberikan deskripsi yang konsisten dan jelas mengenai lokasi dan hubungan antara bagian tubuh, terutama dalam bidang medis dan anatomi. Selanjutnya, istilah dan posisi arah. Di dalam anatomi memiliki beberapa istilah yang diantara lain adalah anterior, bagian depan tubuh. Contohnya seperti lambung terletak anterior terhadap limpa. Kedua ada posterior, bagian belakang tubuh. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga ada superior, bagian atas tubuh. Contohnya kepala terletak superior ke arah leher. Yang keempat ada inferior, bagian bawah tubuh. Contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima ada medial, lebih dekat ke arah garis tengah tubuh. Contohnya jari manis terletak di medial terhadap jari kelingking. Poin selanjutnya yang keenam ada lateral, lebih jauh dari garis tengah tubuh, seperti telinga terletak lateral terhadap mata. Yang ketujuh ada proksimal, lebih dekat ke pangkal tubuh. Contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang kedelapan ada distal, lebih jauh dari pangkal tubuh. Contohnya seperti pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Yang kesembilan ada ventral, bagian depan ruas tulang belakang. Yang terakhir ada dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Selanjutnya kita masuk pada poin atau slide bidang dan potongan tubuh. Di sini juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada bidang median atau medianus. Didefinisikan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang simetris, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Fungsinya untuk memudahkan identifikasi struktur yang terletak di sisi kanan atau kiri tubuh. Yang kedua ada bidang sagital atau biasa disebut bidang paramedian. Didefinisikan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu sejajar dengan bidang median, tetapi tidak terlalu simetris. Fungsi digunakan untuk menggambarkan posisi bagian tubuh yang tidak terletak tepat di tengah. Poin ketiga yaitu bidang horizontal atau transversalis. Definisinya bidang yang terletak melintang melalui tubuh, membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Fungsinya yaitu berguna untuk menggambarkan struktur yang terletak di atas atau di bawah satu sama lain.
Yang selanjutnya ada poin keempat, yaitu bidang koronal atau frontal. Definisinya, bidang ini adalah bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Fungsinya untuk memudahkan deskripsi posisi organ-organ dalam konteks anterior dan posterior atau belakang dan depan. Yang kelima ini ada potongan tubuh. Potongan tubuh merujuk pada cara-cara di mana tubuh dapat dipotong atau diiris menggunakan bidang-bidang di atas untuk mempelajari struktur internalnya. Seperti yang pertama ini ada potongan sagital, memotong tubuh secara memanjang, menghasilkan potongan kanan dan kiri. Yang kedua ada potongan transversal, yang memotong tubuh secara horizontal, menghasilkan potongan atas dan bawah. Yang ketiga ada potongan frontal, memotong tubuh secara vertikal, menghasilkan potongan depan dan belakang. Selanjutnya, wilayah utama tubuh. Tubuh bagian manusia menjadi beberapa wilayah yang disebut regio. Berikut adalah pembagian utama dari wilayah tubuh. Yang pertama ada kaput atau kepala. Yang kedua ada kolum, leher. Yang ketiga ada toraks, dada. Yang keempat ada perut. Yang kelima ada panggul. Dan yang keenam ada ekstremitas superiores atau upper extremities, anggota gerak atas seperti lengan. Yang ketujuh ada ekstremitas inferiores atau lower extremities, anggota gerakan bawah seperti ketebalan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang terakhir, yaitu istilah khusus. Istilah khusus yang sering digunakan dalam anatomi tubuh. Yang dimana poin pertama ini ada karnial, mengacu pada kepala. Yang kedua ada kaudal, mengacu pada ekor atau bagian bawah. Ketiga ada palmar, mengacu pada telapak tangan. Yang keempat ada plantar, mengacu pada telapak kaki. Yang kelima ada superficial, dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Yang terakhir ada mendalam, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Demikian itu materi dari terminologi anatomi tubuh. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi tersebut, yaitu terminologi anatomi tubuh adalah sistem istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan posisi, arah, dan struktur tubuh manusia secara konsisten. Posisi anatomi standar menjadi referensi utama dalam deskripsi ini. Dengan tubuh berdiri tegak, kepala menghadap ke depan, dan telapak tangan terbuka. Bidang anatomi seperti sagital, frontal, dan transversal membantu membagi tubuh lebih mendalam. Ekstremitas inferior mencakup tulang panggul, paha, betis, pergelangan tangan, kaki, dan kaki yang berperan penting dalam pergerakan. Penggunaan istilah seperti anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral mempermudah komunikasi medis yang akurat. Terminologi pemahaman ini sangat penting dalam ilmu kesehatan untuk diagnosis dan perawatan pasien. Nah, itulah kesimpulan dari materi terminologi anatomi tubuh. Mohon maaf jika pemaparan materi yang saya berikan belum sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sekian demikian, terima kasih telah mendengarkan materi saya. Saya Teguh, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.